Kembalinya Raja Serigala. Bab 301, Tamparan di Wajah, pria jahat itu mengeluh. Oke, sapu. Mulut wanita itu melengkung ke atas. Dia percaya bahwa Chen Fan pasti tidak akan bisa mendapatkan 100.000 yuan. Tunggu, apa yang kau katakan? Wanita itu tiba-tiba terbangun dan menatap Chen Fan dengan tidak percaya. Dia hanya berkata untuk memindai kode. Ku bilang pindai kodenya. Ulang Chen Fan. Wanita itu benar-benar terkejut. Pria di depannya benar-benar memintanya untuk memindai kode tersebut. Meskipun 5.000 yuan tidak banyak baginya, bagi keluarga miskin seperti Chen Fan, itu mungkin setara dengan gaji 2 bulan. Dan dia bisa mengatakannya dengan mudah, tidak, dia bahkan bersikap seperti ini, aku punya 100 juta di tanganku, jadi tidak masalah kalau aku mengambil 5.000 darimu. Ini benar-benar aura orang kaya yang menamparkan wajah orang miskin. Namun, dia si kaya dan dia si miskin, keduanya bercampur aduk. Wang Xinlei dan wanita lain di sebelah mereka juga tercengang, terutama Wang Xinlei yang sangat terkejut. Saya bos Yipin Xiang. Saya punya aset 80 juta, tapi tidak ada orang yang saya ajak bicara yang sombong seperti dia. Apakah orang ini benar-benar kaya atau dia hanya berpura-pura? Hanya Surong yang tidak terlalu terkejut. Anda tahu, mobil Chen Fan adalah BMW yang harganya jutaan, dan hanya 5.000 yuan bukanlah masalah baginya. Wang Xinlei berkata, Sanshan, berikan dia kode untuk dipindai. Ayah Wang, namaku Sanshan dan namanya Jia Jia. Kata wanita lain di sebelah Wang Xinlei. Wang Xinlei menggaruk kepalanya dan berkata, Jia Jia, sapulah untuknya. Saya ingin melihat apakah bajingan malang ini benar-benar bisa menghasilkan 5.000 yuan atau dia hanya berpura-pura. Dengan dukungan Wang Xinlei, Jia Jia menjadi jauh lebih berani. Diaoxi, aku akui bahwa kamu memang mendominasi saat berbicara tadi, tetapi bersikap mendominasi itu tidak ada gunanya. Kamu butuh uang. Saya ingin melihat apakah kekayaanmu sesuai dengan kesombonganmu. Jia Jia mengeluarkan ponselnya, membuka kode pembayaran awal, dan berkata, pindai. Chen Fan tidak berkata apa-apa lagi dan langsung memindai 6.000 yuan. Ding dong. Pembayaran telah diterima, 6.000 yuan. Suara, ding dong, itu seperti batu besar yang menghantam tangki septik, memercikan kotoran ke seluruh lantai dan ke wajah Wang Xinlei, Jia Jia, dan San San. Ketiganya tampak jelek seolah-olah mereka menginjak kotoran anjing. Chen Fan tidak hanya berhasil mentransfer uang, tetapi ia juga mentransfer tambahan 1.000 yuan. Tepat ketika wanita itu sangat gembira, Chen Fan datang kepadanya dan berkata, kompensasi telah dibayarkan, sekarang tolong segera minta maaf kepada mereka. Senyum di wajah wanita itu memudar lagi. Dia hanya berharap dia meminta maaf. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Chen Fan dengan galak. Chen Fan juga menatap wanita itu. Tatapan mata bertemu. Wanita itu tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Tatapan mata Chen Fan menatapnya seperti monster dari jurang, membuatnya menggigil. Kemarahan di hatiku lenyap tanpa bekas. Dia tersenyum pada Surong, Ling Ling dan dua orang lainnya dan berkata, maafkan aku. Kemudian, dia berjalan ke arah Wang Xinlei dengan ekspresi ketakutan. Wang Xinlei melirik wanita itu dengan ketidakpuasan, bagaimana kamu akan meminta maaf kepada mereka? Mata wanita itu langsung memerah, dia berpura-pura menangis sambil menunjuk ke arah Chen Fan dan berkata, Ayah Wang, dia menindasku, kamu harus membantuku. Itu jelas kesalahan mereka, namun mereka memaksa saya untuk meminta maaf. Ayah Wang, Jia Jia tidak senang. Jia Jia merasa sangat dirugikan. Wang Xinlei langsung marah. Pacarnya diganggu. Kalau dia tidak mengatakan apa-apa, bagaimana Jia Jia bisa mengajak sahabatnya untuk menyewa kamar di masa depan? Agar bisa hidup bersama selamanya, dia harus memberi orang ini pelajaran. Hei, putrimulah yang mengotori pakaian pacarku. Kenapa kau ingin dia meminta maaf padamu? Chen Fan melirik Wang Xinlei dan Jia Jia, lalu berkata, apakah kalian masih belum pergi? Pergi. Kenapa kita harus pergi? Jia Jia melompat dan berkata, dasar bajingan, apa kau tahu siapa dia? Ada apa dengan bos Yipin Xiang yang berhati hitam? Bagaimana mungkin Chen Fan tidak mengenal orang ini? Orang ini adalah orang yang menahan gaji Surong. Mengetahui hal ini, kau masih berani berbicara kepada kami dengan nada seperti itu. Kata Jia Jia dingin. Chen Fan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ada jalan menuju surga tetapi kau tidak mengambilnya, tidak ada pintu menuju neraka tetapi kau menerobosnya sendiri. Nak, aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah di depan Jia Jia segera dan minta maaf padanya, kata Wang Xinlei dengan nada merendahkan. Jia Jia, yang berdiri di sampingnya, memegang tangan Wang Xinlei dan berkata, Ayah Wang, mereka ingin mereka berlutut dan meminta maaf kepadaku. Benar sekali, kalian semua berlutut dan meminta maaf, kata Wang Xinlei. Chen Fan menunjukkan sedikit ketidaksenangan di wajahnya, dan berteriak, apakah kamu sudah selesai? Jika kau mengatakan satu kata lagi, aku akan membuatmu lari telanjang. Chen Fan menunjuk ke arah Jia Jia. Haha, kamu satu-satunya. Jia Jia mencibir dan berkata, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa membuatku berlari telanjang. Chen Fan menghampiri wanita itu dan menarik pakaiannya, saya membayar 6.000 yuan untuk gaun ini. Sekarang gaun ini milik saya.
Saya minta Anda segera melepaskannya. Bab 302 apa yang kau gonggong? Wajah Jia Jia langsung berubah pucat. Tidak heran dia mentransfer 6.000 secara langsung. Ternyata untuk langkah ini, bahkan Wang Xinlei tidak menyangka pria ini akan melakukan tindakan sebesar ini. Apa? Kamu bisu? Tanya Chen Fan. Bajingan, dasar berandalan. Jia Jia menunjuk ke arah Chen Fan dan mengumpat. Kamu tidak perlu melepaskannya, cukup kembalikan saja 6.000 yuan itu kepadaku. Kata Chen Fan. Awalnya, dia tidak ingin repot dengan wanita ini, tetapi selalu ada beberapa orang yang tidak tahu bagaimana cara hidup dan mati. Kalau begitu, berikanlah dia pelajaran sebagaimana Anda memberikan pelajaran kepada seorang wanita. Lagi pula, jika dia diberi pelajaran menggunakan metode pria, dia mungkin tidak akan sanggup menanggungnya. Ayah Wang. Jia Jia cemberut dan menatap Wang Xinlei. Bagaimana mungkin dia mau mengembalikannya? Wang Xinlei tidak tahan mendengar jeritan wanita cantik yang mendatangkan malapetaka pada dirinya. Dia langsung menatap Chen Fan dengan penuh permusuhan dan berteriak, "Ayo, katakan lagi padaku, apa yang kau minta dia lakukan?" Chen Fan mengupil, tampak tidak sabar. Kali ini Wang Xinlei menjadi semakin marah. "Wah, kamu tidak mendengar aku berbicara kepadamu." Chen Fan mengangkat kepalanya dan menatap Wang Xinlei dengan tatapan dingin dan kejam. Wang Xinlei menggigil dan berkata tergesa-gesa, "Mengapa kamu menatapku?" Chen Fan selesai mengupilnya. "Wah, apa yang kamu gondong?" Begitu dia selesai berbicara, tamparan keras mendarat tepat di wajah Wang Xinlei. Ledakan. Wang Xinlei terhuyung mundur 3 langkah sambil menyeret 300 kilogram daging. Kalau saja Jia Jia dan San San tidak menahannya, dia mungkin sudah jatuh tertelungkup. "Ayah Wang, apakah Anda baik-baik saja?" Tanya mereka tergesa-gesa. Wang Xinlei juga marah. Dia adalah bos Yipin Xiang dan memiliki aset 80 juta. Biasanya, dialah satu-satunya yang menamparkan orang, dan tidak ada yang berani menamparnya. Hari ini dia marah, geram sekali. "Nak, kau berani memukulku." Wang Xinlei menunjuk dirinya sendiri dan berkata dengan marah. Chen Fan melangkah maju, lalu teringat sesuatu, menoleh kembali menatap Surong, dan berkata, "Tutup mata kedua anak itu, ini tidak pantas untuk anak-anak." Surong menggerakkan tenggorokannya, mencoba membujuk Chen Fan agar tidak bersikap impulsif, tetapi sudah terlambat. Karena masih menggonggong seperti anjing. Chen Fan melangkah maju dan telapak tangannya yang besi, seperti kipas pisang, menamparkan wajah Wang Xinlei lagi. Wah! Wang Xinlei ditampar mundur 3 langkah lagi, dan 2 bekas tamparan muncul di wajahnya yang gemuk seperti babi. "Apa salahnya memukulmu?" Tanya Chen Fan. "Dasar kau orang yang gegabah, tamatlah riwayatmu, kau akan lenyap dari kota Sanjiang." Jia Jia menunjuk ke arah Chen Fan Shi dan berkata dengan wajah ketakutan. Sanshan yang berdiri di sampingnya pun ikut membentak, "Dasar orang ceroboh, tahukah kamu siapa yang kau pukul?" Dia adalah bos Yipin Xiang. Dia memiliki lebih dari 50 saudara yang memiliki hubungan baik dengan dunia hitam dan putih. Kau dalam masalah. Kau dalam masalah besar. Bos Yipin Xiang. Chen Fan melangkah maju, membuat 2 orang yang mendukung Wang Xinlei ketakutan. Mereka membuang senjata mereka, menyerah mendukung Wang Xinlei, dan mundur lagi dan lagi. Wang Xinlei mengangkat kepalanya dan berteriak dengan ekspresi ganas, "Ya, benar. Wah, jangan sekali-kali menyinggung perasaanku. Berlututlah sekarang dan minta maaf padaku, lalu lumpuhkan kakimu, dan aku akan mengampuni nyawamu." Wah! Sebelum Wang Xinlei sempat menyelesaikan ucapannya, tamparan Chen Fan yang seperti kipas daun lontar kembali mendarat, "Aku memukulmu." Wang Xinlei tampak bingung. "Kamu punya 50 saudara?" Chen Fan bertanya lagi. "Kau akan mati dengan menyedihkan." Wang Xinlei menjawab lagi. Wah! Chen Fan menamparnya lagi, dan Wang Xinlei merasa pusing. "Kamu jago di dunia hitam dan putih?" Tanya Chen Fan lagi. Wang Xinlei sangat ketakutan setelah dipukuli sehingga dia tidak berani menjawab. "Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, itu berarti kamu setuju." Chen Fan mengangkat telapak tangannya dan menurunkan kipas daun palem itu lagi. Ledakan. Wang Xinlei ditampar dan jatuh ke tanah. Sanshan dan Jia Jia buru-buru membantu Wang Xinlei berdiri dan berkata, "Ayah Wang, kamu baik-baik saja." Wajah gemuk Wang Xinlei sudah lama tidak dikenali lagi, merah seperti habis terbakar api. Dia membuka mulutnya dan 2 giginya tanggal. Dia menatap Chen Fan di depannya dengan ketakutan. Dia benar-benar takut. Dia bahkan sudah memperkenalkan dirinya, tetapi Chen Fan masih berani menyerangnya. Surong di sebelahnya tampak khawatir. Meskipun dia senang melihat binatang buas Wang Xinlei dipukuli, Wang Xinlei adalah orang yang sangat kuat dan memiliki seseorang di belakangnya. Dia takut Chen Fan akan terlibat, dan hendak melangkah maju untuk membujuk Chen Fan agar tidak bersikap impulsif. Chen Fan melangkah maju dan bertanya, "Apakah Anda punya latar belakang lain?" Bab 303 Wang Xinlei mengakui kesalahannya dan membayar kompensasi. Kelopak mata Wang Xinlei berkedut hebat. Dia tahu bahwa jika dia menjawab lagi, dia akan dipukuli lagi. Dia menutupi wajahnya dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun.
Pada saat ini, Jia-Jia di sebelahnya melompat keluar dan berkata, dasar bajingan, jika kamu tidak ingin mati, berlututlah dan segera minta maaf kepada Pastor Wang. Aku beritahu kamu bahwa Zhou Xihua, pemilik real estate terbesar di kota Sanjiang, adalah sepupu Pastor Wang. Ledakan. Wang Xinlei bagaikan tersambar petir dan menatap Jia-Jia dengan ekspresi terkejut. Wah! Dia menamparkan wajahnya dan berkata, jika kamu merasa mulutmu tidak berguna, maka jahit saja dan berhentilah bicara. Wang Xinlei ketakutan dengan pukulan Chen Fan. Chen Fan adalah orang yang tidak akan terpengaruh oleh bujukan apapun. Kalau orang lain, dia pasti akan mengungkit sepupunya. Tetapi sekarang dia tidak berani mengatakannya, karena dia akan dipukuli jika mengatakannya. Jia-Jia menutupi wajahnya, menatap Wang Xinlei dengan tak percaya, dan berkata dengan mata merah, Ayah Wang, apa yang salah kukatakan? Bos Zhou Xihua adalah sepupumu. Jika Bos Zhou datang, dia pasti akan membunuh bajingan ini. Masih ngomong, masih ngomong. Wang Xinlei menamparkan wajah Jia-Jia dan berteriak, apa kau benar-benar akan membunuhku? Melihat Wang Xinlei marah, Jia-Jia tidak berani mengatakan apapun. Apakah Zhou Xihua sepupumu? Tanya Chen Fan sambil menyentuh dagunya. Wang Xinlei mengangguk terlebih dahulu, lalu menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Benarkah? Chen Fan bertanya dengan tidak sabar. Wang Xinlei menggigil seolah tersambar petir. Lalu dia mengangguk dan menggelengkan kepalanya. Wah! Chen Fan menamparnya dan berkata, aku paling benci kalau kamu tidak mengatakannya. Wang Xinlei merasa pusing dan silau. Dia menggelengkan kepalanya dan berlutut di depan Chen Fan. Tolong berhenti memukulku. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Wang Xinlei benar-benar takut pada Chen Fan. Jika dia tidak mengakui kesalahannya, dia mungkin akan dipukuli sampai mati olehnya. Jia-Jia dan San San juga berlutut di tanah, bersujud dan mengakui kesalahan mereka seperti anak ayam yang mematuk nasi. Kau mengakui kesalahanmu begitu cepat. Kemana perginya kesombonganmu? Chen Fan menepuk wajah Wang Xinlei. Saya tidak berani, saya tidak berani. Saya mohon, Tuan, maafkan saya dan maafkan saya kali ini. Saya tahu saya salah. Wang Xinlei mengangguk dan berkata. Chen Fan tersenyum, dia tentu tahu apa yang dipikirkan Wang Xinlei. Apakah kamu benar-benar tahu kalau kamu salah? Tanya Chen Fan. Aku tahu, aku benar-benar tahu. Wang Xinlei menjawab dengan tergesa-gesa, sambil melirik kedua wanita di sampingnya. Kami salah, kami salah. Jia-Jia dan San San juga segera meminta maaf. Chen Fan melambaikan tangan, memberi isyarat kepada Surong untuk mendekat. Surong dengan hati-hati melindungi kedua anak itu dan berjalan mendekat dengan ekspresi gugup di wajahnya. Ling Ling dan Xiao Xiao menjulurkan kepala mereka dari belakang Surong, satu di kiri dan satu di kanan. Orang jahat besar, melakukan hal-hal jahat, mati dengan cepat. Lululu, cepat mati. Keduanya bersenandung sebuah lagu kecil. Wajah Wang Xinlei dan yang lainnya menjadi pucat dan membiru. Mereka benar-benar malu. Mereka tidak hanya diganggu oleh para tetua, tetapi mereka juga diejek oleh yang lebih muda. Itu sangat memalukan. Chen Fan tersenyum, lalu menoleh ke Surong dan berkata, berapa total uang yang dipotong darimu? Surong melirik Wang Xinlei dan tampak ragu untuk berbicara. Jangan takut. Kalau dia berani menyerangmu, aku akan menghajarnya sekeras-kerasnya sampai orang tuanya tidak mengenalinya. Surong mengangguk dan menjadi sedikit lebih berani. Bos Wang, dari Oktober tahun lalu hingga April sekarang, Anda telah memotong gaji saya selama 7 bulan, 4.000 yuan per bulan, totalnya 28.000 yuan. Silakan periksa di sini, kan? Kelopak mata Wang Xinlei berkedut. Dia tidak berani memeriksanya, jadi dia berkata langsung, Chef Su, maafkan aku. Aku telah melakukan kesalahan selama bertahun-tahun. Aku telah memotong gajimu termasuk pokok dan bunga. Aku akan memberimu 50.000 yuan. Hubungi Departemen Keuangan sekarang juga dan minta mereka mentransfer uangnya kepadamu. Surong menarik napas dalam-dalam dan menjawab, terima kasih atas kebaikanmu, tetapi aku hanya menginginkan bagian yang menjadi milikku. Wang Xinlei tertegun sejenak, lalu berkata, Chef Su, ini kompensasi saya kepada Anda. Wah! Chen Fan menendang wajah Wang Xinlei, kamu baru ingat untuk menebusnya sekarang, apa yang kamu lakukan kemarin? Jangan buang waktu. 28.000 dolar, transfer segera. Ya, ya, ya. Wang Xinlei segera menelepon Departemen Keuangan. Bab 304 mengetahui kebenaran, Wang Xinlei sangat marah. 10 menit kemudian, uang itu tiba di rekening dalam bentuk notifikasi di ponsel Surong. Ayah Xiao Xiao, uangnya sudah sampai. Kata Surong. Chen Fan mengangguk dan menatap Wang Xinlei dan dua orang lainnya yang berlutut di tanah. Mulai hari ini, Surong bukan lagi koki Anda di Ipin Siang. Jika Anda berani membuat masalah bagi mereka lagi, saya akan datang ke rumah Anda untuk menyambut Anda secara langsung. Wang Xinlei tertegun, dan hatinya tidak rela. Surong adalah kepala koki Yipin Siang, dan semua pelanggan menyukai sup sanxian yang dibuatnya. Sekarang, jika Surong pergi, bisnis Yipin Siang akan berada dalam kesulitan besar. Dia buru-buru berkata, Chef Su, saya akan membayarmu 10.000 sebulan, bisakah kamu tidak pergi?
Dibandingkan dengan nilai perkakas di toko saya, 10.000 yuan itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari pentingnya Surong. Maaf, Bos Wang, saya tidak akan menjadi koki di Yipin Siang lagi, tolak Surong. Perlakuan yang diterimanya di Yipin Siang selama setahun terakhir telah membuatnya merasa patah semangat. 15.000. Wang Xinlei dengan bersemangat mencoba menahannya. Tidak, 20.000. Dia mengangkat dua jarinya. Jika Surong meninggalkan Yipin Siang, dia akan bergabung dengan Paviliun Baolai di seberang jalan. Paviliun Baolai dan Yipin Siang terletak di jalan yang sama, dan persaingan di antara keduanya sangat ketat selama bertahun-tahun. Saat itu, Yipin Siang sama sekali tidak dapat bersaing dengan Paviliun Baolai dan hampir terpaksa tutup. Kemudian, kemunculan sub-3 Dewa Surong lah yang membalikkan keadaan. Semakin banyak pelanggan dari Paviliun Baolai datang ke Yipin Siang, dan pada saat yang sama, Paviliun Baolai berada di bawah tekanan untuk tutup. Dan menurut kabar burung, Paviliun Baolai di seberang jalan juga setuju menawarkan Surong gaji bulanan sebesar 8.000 yuan, bersiap untuk memburu Surong. Ketika mendengar berita itu, reaksi pertamanya adalah marah. Ia kemudian menemui Surong dan mengancamnya untuk tinggal, dan bahkan menahan gaji bulanannya sebesar 4.000 yuan. Sekarang setelah Surong pergi, dia benar-benar merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kalinya, dia menyadari betapa pentingnya Surong bagi Yipin Siang. Surong menggelengkan kepalanya, terima kasih, Bos Wang, atas pelatihanmu selama bertahun-tahun, tapi aku sudah memutuskan untuk pergi. Kelopak mata Wang Xinlei berkedut dan kemarahan muncul di hatinya, tetapi karena tekanan dari Chen Fan, dia tidak berani menunjukkannya. Baiklah, kalian boleh pergi. Chen Fan melambaikan tangannya dan meminta mereka untuk bubar. Wang Xinlei menatap Chen Fan dan Surong dengan penuh arti, mengangguk dan bersiap untuk pergi. Tunggu. Chen Fan memanggilnya. Wang Xinlei tertegun, butiran keringat sebesar kacang terus menetes di kepalanya. Dia berbalik dengan hati-hati dan bertanya dengan nada santai, Tuan, apakah ada hal lainnya? Chen Fan menunjuk Surong dan Ling Ling di sebelahnya dan berkata, ingat ini, mereka adalah temanku. Kelopak mata Wang Xinlei berkedut. Arti kata-katanya sangat jelas, mereka adalah teman-temanku, jangan pernah berpikir untuk menyentuh mereka, kalau tidak konsekuensinya akan serius. Rubah tua yang licik Wang Xinlei tahu bahwa jika dia berani menunjukkan perlawanan sekarang, dia akan mendapat masalah. Dia tersenyum ramah dan berkata, aku tahu, aku tahu. Setelah berkata demikian, dia segera pergi. Setelah meninggalkan villa rekreasi, Sanshan mengemudikan mobil dan Wang Xinlei duduk di belakang. Jia-Jia dengan hati-hati menyeka luka di wajahnya. Ayah Wang, melihatmu dipukuli seperti ini membuat Jia-Jia sangat sedih. Jia-Jia menutupi wajahnya dan menangis. Wang Xinlei melirik ke cermin dan melihat pipinya hampir berubah menjadi wajah babi gemuk dan semerah pantat monyet. Dasar bajingan, kau membuatku seperti ini, aku akan pastikan kau membayarnya. Jia-Jia menyekanya dengan hati-hati dan berkata, Ayah Wang, orang itu jelas-jelas bajingan yang malang, mengapa kita tidak memanggil seseorang untuk menghajarnya? Jika aku mencari seseorang, aku akan dipukuli sampai mati. Jika aku mencari orang lain, aku tidak akan melihat matahari besok. Wang Xinlei menatap Jia-Jia dengan tajam. Tidak melawan sekarang bukan berarti dia tidak akan melawan di masa depan. Sebaliknya, dia akan membuat orang itu membalas 10 kali lipat. Wang Xinlei memegang dagunya, menatap Sanshan, dan bertanya, apakah kamu mengambil foto rahasia orang itu? Ayah Wang, aku punya fotonya. Aku akan mengirimkannya kepadamu. Sanshan segera mengirim foto Chen Fan yang baru saja diambilnya kepada Wang Xinlei. Wang Xinlei memperbesar foto Chen Fan. Foto itu sangat jelas dan intuitif, dan dia bisa mengetahuinya hanya dengan sekali pandang. Setelah itu, ia mengirim foto itu ke sebuah grup dan berkata, 5 menit, saya ingin semua informasinya. 5 menit kemudian, ding dong. Ponsel Wang Xinlei berdering dan dia menyalakannya. Sebuah berita muncul. Nama, Chen Fan. Pekerjaan, tidak ada. Catatan khusus, 5 tahun lalu, dia melarikan diri dari kota Dongjiang ke kota Sanjiang dan menjadi menantu keluarga Xia. Keluarga Xia adalah keluarga kelas 3 di kota Sanjiang. Sialan. Suara marah Wang Xinlei terdengar dari dalam mobil, dasar menantu yang tidak berguna, berani memukulku. Aku akan membunuhmu. Bersambung.